Saudara-saudara yang terkasih, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera. Bagaimana pengaruh film pada kepribadian seorang individu? Narasumber pembentuk kepribadian seseorang yang paling dominan adalah film atau sinetron yang sering orang tonton. Dan itu akan nampak dalam gaya bicaranya, gaya ketawanya, juga gaya pacarannya untuk yang muda-mudi, gaya kalau sedang marah-marah, gaya berpakaian, gaya selingkuhnya, gaya belanjanya, gaya naik motor, gaya naik mobilnya, semuanya itu nyata. Dan kita melihat sekitar kita. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari saudara-saudara yang belum pernah subscribe, silahkan tekan subscribe di bawah video ini. Terima kasih. Saudara-saudara, banyak jenis film dan tiap jenis film berpengaruh dalam ikut andil pembentukan kepribadian seorang. Yang pertama, kita melihat film bertema kekerasan. Melalui film ini, Satan sedang menanam benih-benih pemberontakan dan kekerasan hati seseorang. Lewat film kekerasan ini pula, Satan mengajarkan bahwa dengan mental yang kuat dan terlatih, serta fisik yang terampil, kuat dan terlatih, maka seseorang tidak perlu takut lagi pada keadaan apapun atau kepada para penjahat atau kepada orang-orang yang akan menjatuhkannya. Dengan kata lain, orang yang punya ilmu bela diri atau ahli olah jiwa dan raga atau orang yang memiliki jimat yang ampuh pasti akan selalu selamat, sehat, kuat, dan sukses disenangi dan dihormati banyak orang. Dan itu semua beda dengan firman Elohim. Elohim berfirman bahwa orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya itu terkutuk. Sedangkan orang yang mengandalkan Yahweh Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan menaruh percaya kepadanya, serta mengakui dia dalam segala lakunya, diberkati. Seperti tertulis dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Perhatikan sungguh-sungguh perbedaan antara prinsip-prinsip firman Elohim dan promosi Satan tersebut. Bertolak belakang kan? Satu terkutuk dan satunya diberkati. Mana yang saudara pilih? Strategi setan mula-mula menawarkan kesenangan menonton. Jika sudah kecanduan nonton, tak terasa prinsip-prinsip hidup, mengandalkan diri sendiri, bikinan setan melalui film-film tersebut menguasai pikiran, dan pada saatnya akan muncul buah-buahnya dalam praktek hidup, seperti tindak kekerasan, balas dendam, pemerkosaan, mencelakai orang lain, egoisme tinggi, okultisme, membunuh, dan sebagainya. Ajaran setan terselubung dalam film-film. Kekerasan tidak lepas dari kebiasaan narkoba, minuman keras, dan seks bebas. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah secara terselubung atau terang-terangan menonjolkan adegan pemujaan dewa-dewa, penggunaan simbol-simbol atau ikon setan atau kejahatan atau kematian, ilmu-ilmu gelap, pedukunan, pemujaan roh-roh leluhur, dan jimat-jimat. Ingatlah bahwa film-film tersebut kebanyakan bersumber dari penjabaran berbagai kepercayaan atau agama yang tidak sesuai dengan firman Elohim. Yang kedua, film tentang roman atau pelecehan seks. Film ini lebih banyak menimbulkan permenungan. Dan lihat yang ditonjolkan film tersebut. Yang pertama, perselingkuhan suami istri dengan modus yang mirip, misal bohong kepada pasangannya untuk mencari kepuasan sendiri yang berakhir dengan perceraian atau bunuh diri. Homoseks, free sex, biseks, lesbian, hiperseks, dan penyimpangan seks. Kebebasan kaum muda berciuman bibir, meraba-raba, memilih pasangan pemuasnya sampai dengan adegan ranjang. Pelacuran, dunia diskotik, dunia jalanan, dan sebagainya. Apa tujuan setan dalam film ini? Untuk membutakan atau mengalihkan perhatian manusia terhadap kebenaran firman Elohim
mengenai maksud penciptaan manusia dan seks. Semakin banyak waktu untuk nonton film ini berarti prinsip-prinsip dan contoh paraluktek dari ide Satan mempunyai kesempatan luas tertanam dalam diri setiap orang. Mereka akan mempunyai kecenderungan kuat untuk berbuat atau berpikir seperti dalam film tersebut, atau tanpa disadari. Prinsip-prinsip dalam film itu dibenarkan. Selanjutnya, mereka akan dengan tenangnya melakukan penyelewengan seks tanpa merasa berdosa. Karena sudah dibutakan, mereka tidak mau atau tidak minat lagi merenungkan kebenaran kitab suci. Asupan dari setan lewat film tersebut lebih banyak daripada kitab suci, dan mereka sudah merasakan nikmatnya asupan ajaran setan tersebut. Berikutnya film tentang anak-anak. Ini biasanya bersifat menipu, misal adegan atau gerakan khusus manusia dapat berubah bentuk menjadi manusia super, monster, mutan, alien, atau bentuk lainnya. Ditonjolkan pula bahwa orang baik itu berlaku sebagai pembela bumi dari kekacauan. Sedangkan orang jahat berasal dari luar angkasa atau dunia lain. Pola berpikir mereka sedang diporak-porandakan oleh setan. Mereka sedang dibawa ke dunia khayal dan bukan dunia nyata yang nantinya akan dihadapi. Membelokkan arah iman. Inilah film-film tipuan ini sudah bisa membelokkan iman dan pengertian mereka dalam masa proses pertumbuhan fisik dan rohani yang seharusnya tertuju kepada Tuhan Yesus menjadi kepada pasukan pembela bumi atau orang-orang kuat yang ditontonnya. Bahkan secara refleks mereka memperagakan tokoh-tokoh idola dalam film-film tersebut. Belum lagi film-film yang disusupi pesan-pesan okultisme dan pemujaan berhala. Tanpa disadari mereka telah bersahabat dengan setan melalui tindakan memuja, memperagakan, mengucapkan mantra, dan sebagainya. Melalui film-film anak-anak ini, Satan berusaha menjauhkan mereka dari kesukaan firman Elohim, kesukaan beribadah, dan menjauhkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Film horor. Dengan film horor ini, Satan ingin menunjukkan bahwa mereka ada dan mempunyai kekuatan serta dapat membantu manusia dan siap bekerja sama. Akhirnya ia ingin disembah oleh manusia. Satan menunjukkan kekuatan tipu dayanya lewat jasa para dukun, paranormal, pemanggil arwah, jimat-jimat, dan mengeramatkan tempat-tempat tertentu. Satan berkehendak agar manusia tidak mencari Elohim yang benar dan melupakan Elohim Yahweh Besim Yesus Masih. Setan mendorong orang aktif beribadah ke tempat ibadah tetapi menghalangi mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari Yahweh Elohim, penguasa semesta alam, apalagi percaya dan beribadah kepadanya. Dampak film horor menimbulkan rasa takut, perpecahan, pemanfaatan dukun paranormal dalam penyelesaian masalah, pemujaan berhala, pemakaian ilmu magis, dan sebagainya. Orang dibuat seolah-olah beribadah kepada Elohim yang benar, tetapi hatinya tertuju pada setan. Bagaimana mencikapinya? Berarti kita nggak boleh nonton film-film. Saudara-saudara, bukan masalah boleh dan tidak boleh, melainkan bagaimana kita sebagai umat kudus milik Yahweh dapat menempatkan film-film di TV, HP, atau video dan mengantisipasinya berdasarkan firman Elohim dan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat mengantisipasi agar tidak terkena pencemaran terhadap roh dan daging kita dari film-film tersebut. Seperti pesan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18, 2 Korintus 7 ayat 1. Sebagai Raja Wali dan Singa, kita seharusnya berlaku sebagai Raja Wali dan Singa perkasa yang mengalahkan si ular dan predator lain, yaitu setan dan roh jahat. Tetapi ingatlah juga bahwa Satan digambarkan sebagai Raja Wali dan Singa
yang siap setiap saat menerkam kita yang lengah. Itu disampaikan dalam kitab Yesaya 8 ayat 1 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Berdoa dan berjaga. Berdoa dan berjagalah senantiasa. Awasi diri sendiri dan awasi orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk kita bina. Berdoalah dalam roh dan dengarlah firman-Nya. Taatilah. Bapa Yahweh memberkati. Karena itu pilihlah film-film yang berguna dan membangun kepribadian luhur dan sesuai firman Elohim Yahweh. Jangan menyalahkan TV dan YouTube